Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dendri Gau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Sentani, NPM 20111320. Rich Konsultan Neraca Saldo periode 19 September. Nama akun, debit dan kredit. Kas di sini saya taruh di debit 2.500.000. Peralatan di debit 2.500.000. Asuransi dibayar di muka di debit 6.500.000. Kendaraan di debit 10 juta. Piutang di debit 3 juta. Perlengkapan di debit 500.000. Utang usaha saya di sini taruh di kredit sejumlah 950.000. Modal risa di kredit 20 juta. Private di debit 500.000. Pendapatan di kredit 6 juta. Beban gaji saya taruh di debit sejumlah 680.000. Beban sewa di debit 500.000. Beban utilitas di debit 250.000. Beban lain-lain sejumlah 20.000. Jadi total antara debit dan kredit ini menjadi balance, yaitu sejumlah di debit 26.950.000. Begitupun jumlah di kredit 26.950.000. Sehingga jumlah debit dan kredit menjadi balance. Untuk soal nomor 2 di jurnal umum, saya langsung saja pada jawabannya. Di mana Risk Konsultan jurnal umum periode Oktober 2020, pada tanggal 2 Oktober 2020, nama akun. Jadi kita lanjut pada buku besar. Nama akun kas, tanggal 2 Oktober 2020, keterangan modal awal secara tunai di debit 50 juta. 4 Oktober 2020 membeli perlengkapan di kredit 1.750.000. Jadi saldonya di debit 48.250.000. 5 Oktober 2020 menerima pembayaran jasa di debit 55 juta. Saldo di debit 103.250.000. 8 Oktober 2020 pembayaran utang usaha tanggal 4, kredit 750.000. Saldo di debit 102.500.000. 15 Oktober 2020 membayar gaji karyawan di kredit 5 juta. Sehingga di saldo di debit 90.500.000. 20 Oktober membayar beban utilitas di kredit 500.000. Sehingga saldo di debit jadi 97 juta. 22 Oktober 2020 membayar asuransi 1 tahun. Kredit 50 juta. Sehingga saldo di debit 47 juta. 23 Oktober 2020 membeli handphone di kredit 18 juta. Saldo di debit menjadi 29 juta.
24 Oktober 2020 membayar tagihan makanan. Kredit 1 juta. Sehingga saldo di debit menjadi 28 juta. 26 Oktober 2020 membayar pembelian kendaraan tanggal 8 di kredit 15 juta. Sehingga saldo di debit menjadi 13 juta. 30 Oktober 2020 jasa konsultan di debit 2.500.000. Sehingga saldo di debit menjadi 15.500.000. 31 Oktober menerima pembayaran tanggal 10 di debit 70.500.000 sehingga saldo di debit 86 juta. Langsung saja kita pada akun peralatan, yaitu pada tanggal 2 Oktober 2020 modal peralatan debit 25 juta dan saldo di debit 25 juta. Modal pemilik pada tanggal 2 Oktober 2020 modal risk konsultan di kredit 75 juta. Jadi saldo 75 juta. Akun perlengkapan tanggal 4 Oktober 2020 kredit pembelian perlengkapan di debit 2.500.000. Saldo 2.500.000 di debit. 24 Oktober 2020 pembelian perlengkapan di debit 750.000. Saldo di debit 3.250.000. Akun utang usaha tanggal 4 Oktober 2020 pembeli perlengkapan atau membeli perlengkapan kredit 750.000. Saldo di kredit 750.000. 8 Oktober 2020 pembayaran utang usaha tanggal 4 di debit 750.000. 8 Oktober 2020 membeli kendaraan tambahan di kredit 25 juta dan saldo di kredit 25 juta. 24 Oktober 2020 membeli perlengkapan kredit 750.000. Saldo di kredit 25.750.000. 26 Oktober 2020 membayar pembelian kendaraan tanggal 8 di debit 15 juta. Saldo kredit 10.750.000. Dan pada akun pendapatan tanggal 5 Oktober 2020 menerima pembayaran jasa kredit 55 juta. Saldo di kredit 55 juta. 10 Oktober 2020 jasa pekerjaan di kredit 70.500.000. Di kredit untuk saldo 125.500.000. 30 Oktober 2020 jasa konsultan kredit 2.500.000. Saldo kredit 128 juta. Beban kendaraan pada tanggal 8 Oktober 2020 membeli kendaraan tambahan debit 25 juta sehingga saldo di debit menjadi 25 juta. Piutang usaha tanggal 10 Oktober 2020 dalam keterangan tagihan jasa pekerjaan di debit 70.500.000. Saldo 70.500.000 di debit. 31 Oktober 2020 menerima pembayaran tanggal 10 di kredit 70.500.000. Kita lanjut di beban gaji tanggal 15 Oktober 2020. Membayar gaji karyawan di debit 5 juta sehingga saldo di debit menjadi 5 juta. Beban utilitas pada tanggal 20 Oktober 2020 keterangan
membayar beban utilitas debit 500.000 sehingga saldo di debit menjadi 500.000. Asuransi dibayar di muka pada tanggal 22 Oktober 2020 membayar asuransi selama 1 tahun di debit 50 juta, saldo 50 juta di debit. Fripp 23 Oktober 2020 membeli handphone di debit 18 juta sehingga saldo di debit menjadi 18 juta. Untuk beban makan tanggal 24 Oktober 2020 membayar tagihan makanan di debit 1 juta sehingga saldo di debit sebesar 1 juta. Langsung saja kita masukin neraca saldo penyesuaian. Di sini kita langsung saja masuk pada neraca saldo penyesuaian Jurnal Umum Risk Konsultan. Baik, kita langsung saja pada neraca saldo di Jurnal Umum Risk Konsultan. Kas di debit 86 juta, peralatan di debit 25 juta, modal pemilik di kredit 75 juta, perlengkapan di debit 3.250, utang usaha 10.750.000, pendapatan di kredit 128 juta, beban kendaraan 25 juta di debit, piutang usaha, beban gaji 5 juta di debit, beban utilitas 500.000 di debit, asuransi dibayar di muka di debit 50 juta, Fripp 18 juta di debit, beban makanan 1 juta sehingga total dari keseluruhan antara debit dan kredit sejumlah 213.750.000. Begitupun di kredit sejumlah 213.750.000. Neraca saldo penyesuaian kas 86 juta, di debit 35 juta, di neraca saldo penyesuaian 121 juta sehingga neraca di debit 121 juta. Peralatan 25 juta, neraca saldo penyesuaiannya 25 juta sehingga di neraca 25 juta. Modal pemilik 75 juta di kredit. Di sini di neraca saldo penyesuaian ditulis di kredit 75 juta. Sehingga neraca menjadi 75 juta. Perlengkapan di debit 3.250.000. Penyesuaiannya di kredit 2 juta. Neraca saldo penyesuaian 1.250.000. Di neraca untuk di debit 1.250.000. Utang usaha 10.750.000. Penyesuaian 10 juta di debit. Neraca saldo di kredit, neraca saldo penyesuaian 750.000 sehingga neraca 750.000. Utang usaha lanjut di pendapatan. Pendapatan neraca saldo 128 juta, penyesuaiannya 45 juta. Neraca saldo penyesuaian bila dijumlahkan menjadi 173 juta. Laporan
laba rugi 173 juta. Beban kendaraan 25 juta itu di neraca saldo di debit. Neraca saldo penyesuaian 25 juta. Laporan laba rugi 25 juta. Berikut piutang usaha. Kita lanjut, beban gaji 5 juta di debit untuk neraca saldonya, dan neraca saldo penyesuaian 5 juta di debit. Laporan laba rugi di debit 5 juta. Beban utilitas 500.000 di debit untuk neraca saldo. Neraca saldo penyesuaiannya 500.000. Jadi asuransi dibayar di muka 50 juta itu dalam neraca saldo di debit. Penyesuaiannya 4.167.000. Neraca saldo 45.833.000. Frame 18 juta dalam neraca saldo di debit 18 juta. Sehingga neraca di debit 18 juta. Beban makanan 1 juta itu di debit. Dalam neraca saldo kita taruh 1 juta di debit, dan laporan laba rugi 1 juta. Beban perlengkapan 2 juta itu di debit. Neraca saldo di debit 2 juta dan kita taruh di dalam laba rugi menjadi 2 juta. Beban asuransi 4.167.000 itu kita taruh di debit, dan neraca saldonya di debit 4.167.000. Laporan laba rugi 4.167.000. Sehingga total dari debit penyesuaian yaitu sejumlah 51.150.000 di kredit, dan dengan jumlah yang sama yaitu 51.150.000. Neraca saldo dengan jumlah untuk di debit 248.750.000 dan di kredit 248.750.000. Laporan laba rugi di debit 37.650.000. Di kredit 173 juta. Neraca 215.250.000. Di kreditnya 75.750.000. Laba bersih 135.350.000, sehingga di kredit neraca 135.350. Total keseluruhan laporan laba rugi total 173 juta. Di debit dan kreditnya pun 173 juta. Untuk neraca di debit 215.250.000 dan di kredit 215.250.000. Kita lanjut pada laporan keuangan risk konsultan periode 31 Oktober 2020. Pendapatan jasa 173 juta. Beban kendaraan, adapun beban-beban yang ada di sini, beban kendaraan 25 juta, beban gaji 5 juta, beban utilitas 500.000, beban makan 1 juta, beban perlengkapan 2 juta, beban asuransi 4.150.000. Total beban
30.667.000. Laba periode perjalanan sejumlah 135.333.000. Risk konsultan laporan perubahan modal periode 31 Oktober 2020, modal awal 75 juta, laba perusahaan 135.333 juta, Fribe 18 juta, penambahan modal 117.333 juta, modal akhir 192.333.000. Untuk laporan keuangan periode 31 Oktober 2020, aset dan liabilitas ekuitas, aset lancar, liabilitas kas, utang usaha. Kasnya 121 juta dan utang usaha 750.000. Perlengkapan 1.250.000. Asuransi dibayar di muka 45.833. Aset tetap dan ekuitas peralatan 25 juta. Modal akhir 192.333.000. Total aset mencapai 193.083.000. Total liabilitas dan ekuitas 193.083.000. Kita lanjut pada ayat jurnal penutup. Tanggal 31 Oktober 2020, pendapatan jasa di debit 173 juta, ikhtiar laba rugi di kredit 121 juta. Jurnal penutup akun pendapatan 31 Oktober 2020, ikhtiar laba rugi 37.667.000, beban kendaraan 25 juta di kredit, beban gaji 5 juta, beban utilitas 500.000, beban makanan 1 juta, beban perlengkapan 2 juta, beban asuransi 4.167.000 yaitu di kredit. Ikhtiar laba rugi modal risa pada tanggal 31 Oktober 2020 yaitu di debit sebesar 135.350.000, modal risa 135.350.000 di kredit. 31 Oktober 2020 modal risa Fribe risa 18 juta di debit dan Fribe-nya di 18 juta di kredit. Risk konsultan neraca saldo penutupan per tanggal 31 Oktober 2020 dalam rupiah kas 121 juta di debit, peralatan 25 juta di debit, asuransi dibayar di muka 45.833.000 di debit, perlengkapan 1.250.000, utang itu di debit, utang usaha di kredit 750.000, modal risk konsultan di kredit 192.333.000. Jadi total keseluruhannya di debit untuk neraca saldo penutupan yaitu total sebesar 193.083.000. Utang usaha 750.000, modal risk konsultan 192.333.000. Jadi total jumlah pada saldo penutupan yaitu sebesar 193.083.000. Demikian yang dapat saya jelaskan
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.